hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kami ulangi lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama, memohon pertolongan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan ayat 2. Dia
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 666 ayat 1 dan ayat 2. Terang kebenaran dan kasih
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yakni dari kitab Hosea pasal 5 ayat 15 disambung dengan pasal 6 ayat 1 hingga ayat 6. Kitab Hosea pasal 5 ayat 15 dan dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 1 hingga ayat 6. Marilah kita baca secara berganti-gantian dan ayat terakhir kita akan membaca secara bersama. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jumat nomor 344 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Shalom. Minggu tanggal 11 Juni 2023. Nama minggu kita yaitu minggu pertama setelah Trinitatis. Adapun topik minggu kita hari ini yaitu imanmu telah menyelamatkan engkau. Adapun yang menjadi warta pada hari ini, yang pertama yaitu Koinonia 2.1, Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 13 Juni 2023 masuk 17 WIB. 2.2 Sermon Week. Adapun sermon hari Rabu 14 Juni 2023 masuk pukul 19.00 WIB. Week 2 di rumah keluarga Yehuta Julu Inang Borugultom, Jalan Kapten Ishak nomor 32 Cimahi. Week 4 di keluarga Amang A Si Hotang Inang Situa D Boru Huta Barat, Komplek Bio Farma Jalan Bio Farma 1 nomor 14 Babakan Cianjur, RT 6 RW 7 Gunung Batu Cimindi. Week 6 di rumah keluarga Amang SP Manik Inang Boru Tapu Bolon, Jalan Letkol GA Malulang nomor 215 Parlarang. Week 8 yaitu di keluarga Bapak E Hutahayan Inang Boru Simbolon, Jalan Makmur Utama Kihapit Barat Cimahi. Sermon Kamis tanggal 15 Juni 2023 masuk pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga Nyonya O Sihombing Inang Boru Nainggolan, Jalan Purabaya nomor 4 Pondok Lustira, Kabupaten Bandung Barat. Di week 3 di Inang Nyonya A Simatupang Boru Gultom, Jalan Kebon Cau nomor 4 Cimahi. Week 5 di Nyonya P Sitompul Inang Boru Simatupang Opuleni, Jalan Purbasari nomor 39 Sangkuriang Cimahi. Week 7 di keluarga Amang Empak Pahan Inang S Boru Manalu, Klaster Bumi Permai 2 nomor 4 Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Week 9 di keluarga Amang J Sihombing Inang Boru Sitorus, Puri Cipageran Indah 1 Blok G nomor 9. Yang berikut yaitu 3 Marturia 3.2 Persembahan Bulanan. Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juni 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Berikut yaitu 4 diakonia, pemberitahuan 5.1.
baptisan kudus Manang Pandidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus atau Pandidion Nabadia kepada keluarga A. Turnip Inang I. Boru Siregar Wek 4 dalam ibadah pagi hari ini. 5.2 Jemaat yang pindah. Terhitung mulai hari ini Minggu 11 Juni 2023 telah pindah keanggotaan jemaat atas nama Nyonya Malau Boru Sidabutar Wek 8, yaitu pindah ke Gereja Katolik Bandung. 5.3 Parheon Sekolah Minggu. Seksi Parpuan. Gereja kita akan melaksanakan pesta Parheon Seksi Parpuan HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pra Parheon. Pada hari Jumat 14 Juni akan diadakan pra Parheon dengan mengadakan acara lomba membuat ombus. 2. Lomba merias wajah tanpa kaca. Kedua, pesta puncak Parheon, yaitu pada hari Minggu 23 Juli 2023 akan diadakan pesta puncak Parheon dengan acara sebagai berikut. 1. Lomba Passion Show dengan bahan dasar ulos. 2. Seminar tentang perempuan, tema dan narasumber menyusul. 3. Penjelasan tentang arti dan penggunaan ulos dalam adat Batak. Adapun peserta lomba, kriteria penilaian, persyaratan lomba, serta hadiah adalah sebagai berikut. Nomor 1. Peserta adalah semua anggota seksi perempuan Ina Huria beserta Ina Hanna. 2. Peserta menggunakan bahan dasar ulos, boleh dimodifikasi dengan bahan non-ulos. 3. Kriteria penilaian meliputi keserasian, gerak dan kreativitas, memodifikasikan ulos menjadi baju. 4. Akan dipilih pemenang juara 1 sampai 3 dan harapan 1 sampai 3, dan juara 1 akan menjadi utusan dari AKBP Jalan Lurah untuk mengikuti lomba Passion Show PPD Distrik 18 Jabar Tengdie. Yang berikut 5.4 berita duka. Pada hari Rabu 7 Juni 2023 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Pangku Raja Feni Lubis. Tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 2 Oktober 58, tutup usia 65 tahun. Meninggalkan Manang na Hinabaluon Inang Kontina Manaris Boru Hutapea yang beralamat di Perum Pemda 1, Jalan Peternakan Blok F, nomor 72, Cibeber, masuk Wek 8. Pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2023 telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.5 Ruas Par Guru. Terhitung pada hari Minggu 11 Juni 2023, gereja kita akan menerima menjadi Ruas Par Guru atas nama Rudy Boston Pardede. Rudy Boston Pasaribu. Masih sadar semua ya? Masih bagus memperhatikan warta. 5.6 Rit remaja. Remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan kegiatan rit yang akan dilaksanakan
pada hari dan tanggal Sabtu Minggu 17 hingga 18 Juni 2023. Tempat Villa Kesia, Jalan Sersan Barjuri, Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tema I grow, go, I glorify. Matius 5 ayat 16. Dimohon kepada remaja AKBP Jalan Lurah Cimahi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang mendampingi adalah Inang Situa DRS Borusiahan atau Ketua Dewan Koinonia. Berikut Tabe Tanggap Bencana Distrik. Gereja kita telah mengikuti pelatihan Tanggap Bencana Distrik 18 Jabar Tengdie pada hari Kamis hingga hari Sabtu tanggal 1 hingga tanggal 3 Juni 2023. Yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu Amang Situa RF Sirait, Amang Situa NTH Pardede, Amang Situa RML Sinurat, Naposo Peri Huta Barat, Ingrid Boru Pangaribuan, dan Mikael Sitorus. Sumbangan pembangunan 5.8 sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan material semen Padang untuk pembangunan dari keluarga Situa W. Simatupang Boru Manurung, Manang Opu Aron, W8 sebanyak 10 sak. 5.9 Bajar Inagrasia. Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023, Punguan Kor Inagrasia akan melaksanakan bajar di depan gereja. Semua hasil bajar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan ruas Niuriatna berbelanja mamuan nonate. 5.10 Perbaikan warta keuangan. Pada hari Minggu 4 Juni 2023 pada penerimaan pembangunan kolom tok ripe pembangunan tertulis Nyonya J. Pangaribuan Inang Borusiahan WEK 4 tertulis 400.000 seharusnya adalah atas nama Nyonya J. Simanjutak Boru Tampu Bolon WEK 4 lunas. Demikian telah diperbaiki. Yang berikut yaitu warta tambahan. Pasca PGIS. Gereja kita telah mengikuti ibadah syukur Pasca PGIS Cimahi dirangkai dengan lomba poco-poco antar gereja dalam lingkungan PGIS Cimahi yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 dan gereja kita memperoleh juara 4. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada seksi Parpuan dan semua peserta yang terlibat. Demikianlah warta gereja kita untuk minggu ini. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Salam Horas. Saudara, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan, sekaligus kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 mulai ayat 1. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Saya juga mau menyapa ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui streaming di tempat masing-masing. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Kita baca secara responsoria. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mengadakan pembaptisan kudus kepada seorang anak yang dititipkan kepada keluarga Turnip, Boru Siregar. Dan kita coba akan awali khotbah ini juga seperti firman Yesus yang dikatakan dalam Markus 10 ayat 15. Katanya, jika seorang tidak menerima kerajaan Allah seperti anak-anak, maka ia tidak akan masuk ke situ. Maka Yesus dalam terminologi beriman
seorang yang punya iman, ia gambarkan seperti seorang anak kecil. Ia gambarkan seperti seorang anak yang dengan tulusnya dan percayanya seperti juga nama minggu kita sesudah kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, siapa yang tahu nama minggu sesudah hari kebangkitan Yesus? Apa nama minggunya? Nama minggunya adalah Quasimodogeniti. Quasimodogeniti itu artinya adalah seperti seorang anak menerima kerajaan Allah. Seperti seorang anak percaya kebangkitan Yesus. Menjadi orang yang percaya itu, kadangkala kita butuh seperti hati seorang anak yang percaya setulusnya kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Anak itu pasti yakin bahwa ia akan digendong, didekap ibunya, dipeluk ibunya, dan ia tidak akan terjatuh. Ia pasti percaya bahwa ibunya memberikan makanan, asupan, minuman yang sehat dan menyehatkan bagi tubuhnya. Seandainya ada seorang ibu yang memberikan racun kepada anaknya, maka ia akan minum atau makan itu racun. Dan seandainya ada ibu yang menjatuhkan anaknya dari dekapannya, maka ia akan benar-benar terjatuh. Maka Yesus mengatakan, jadilah seorang anak yang beriman, yang dengan setulus hatinya dan seikhlas hatinya percaya kepada orang tuanya, kepada ibunya, dan mempercayakan hidupnya dan kelangsungan hidupnya hanya kepada orang tuanya, atas keselamatannya dan juga atas kebutuhan hidupnya. Maka beriman itu menurut Yesus adalah iman yang sederhana, iman yang seperti anak-anak. Dan memang kadangkala kita membutuhkan jiwa seperti anak-anak untuk percaya kepada Yesus dan untuk menyerahkan diri kita kepada Yesus. Sama seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan menyelamatkan engkau. Ia akan menyelamatkan engkau, serahkan. Kalau bahasa Batak seperti yang sudah sering Amang khotbahkan, lebih tegas dan lebih punya makna bagi iman kita. Apa katanya? Tinggak kemak nahinol soni roham tuibana, ai disarihod dohamu. Tinggakon. Tinggang itu seperti apa? Tinggang itu jatuh ke depan atau menjatuhkan diri ke belakang. Misalnya saya jatuhkan diri saya ke depan, saya yakin tidak akan apa-apa karena tangan Tuhan akan menghandle atau tangan Tuhan akan memegang. Dan saya jatuhkan diri saya tidak yakin tidak apa-apa karena Tuhan akan menopang orang yang menyerahkan, meninggalkan dirinya kepada Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya. Iman yang sederhana. Itu sebabnya pernah ada pengkhotbah mengatakan, pernah ada kerbau marah, kerbau yang sudah lari ke sana kemari, menyeruduk ke sana kemari. Orang-orang sudah pada berlarian, semua orang takut. Tapi ada seorang anak yang bermain-main di halaman itu. Ia bermain bola karena ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada kerbau mengamuk dan menyeruduk dengan tanduknya setiap orang yang ia temui. Dan kerbau ini semakin dekat kepada anak itu. Anak itu tidak menyadari ada bahaya. Yang ia tahu adalah bahwa ketika bahaya menurut imannya berdoalah. Maka seketika ketika kerbau itu sudah sangat dekat, ia langsung berdoa. Dan doanya sederhana. Doanya adalah, Tuhan, pasu-pasu masih panganonon gabi gugune baru tu pamatang nami, katanya. Kerbau itu dengar langsung belok kerbau itu. Wah, saya makanannya pikirnya, jadi langsung kerbau itu langsung belok, langsung takut kerbaunya.
Atau dua seorang anak yang sudah pernah amang khotbahkan. Ada anak-anak berlari ke pendeta. Pak Pendeta, menangis dia. Sangat sedih kelihatannya. Siapa? Ada apa? Ada apa? Kata Pak Pendeta. Apa yang terjadi? Bapak Pendeta sudah kritis, sudah napasnya sudah satu-satu mau mati. Si pendeta merasa bahwa ini sudah sangat gawat. Pendeta berlari bersama anak itu ke rumahnya. Lalu Pak Pendeta berdoalah. Sudah mau mati ini katanya. Tapi pendeta itu terkejut. Karena yang sakit itu adalah si Mochi. Si Mochi lah kita sebut ya. Kucing kesayangan si anak ini. Saya kira tadi siapa yang sakit, bapak atau mamanya. Malah ini. Berdoalah Bapak Pendeta, berdoa. Ini sudah mau mati katanya. Pendeta itu pun berdoa. Ia tidak mau mengecewakan hati anak itu. Katanya, hai Mochi, kalau mau hidup, hiduplah. Kalau mau mati, matilah, kata si pendeta ini. Beberapa waktu kemudian, si anak ini mendengar di warta sekolah minggu, seperti sekolah minggu kita sana. Kita doakan, Bapak Pendeta kita sedang sakit. Di rumah sekarang, tidak bisa melayani kita. Kata, si anak ini dengar, Pak Pendeta sedang sakit. Langsung ia berlari dari sekolah minggu. Saya juga mau berdoa untuk Pak Pendeta. Katanya kepada Pak Pendeta itu, Bapak Pendeta, siapa nama Bapak? Katanya. Saya Purba, kata si pendeta ini. Maukah Bapak Pendeta saya berdoa untuk Bapak? Iman anak kecil tulus. Berdoalah anakku. Mari kita berdoa. Hai Pak Pendeta Purba, kalau mau hidup, hiduplah. Kalau mau mati, matilah katanya. Seperti doanya dulu kepada si Mochi. Karena waktu itu Mochinya sembuh. Dan ini doanya pasti mujarab, pikir si anak itu. Iman yang sederhana. Dengan iman yang sederhana, anak-anak datang kepada Tuhan. Dengan dan tanpa harus menelisik, apakah ini akan sembuh, apakah ini akan pulih, apakah ini akan baik. Ia hanya percaya bahwa ketika hidupmu susah, bahwa ketika hidup kita susah, datanglah kepada Yesus. Bahwa ketika terjadi kegentingan, bahwa ketika terjadi kesesakan, jalan satu-satunya adalah berdoalah kepada Tuhan. Itulah iman orang kecil. Itulah iman anak kecil. Dan itulah yang dilihat oleh Yesus sehingga ia berkata, setiap orang yang hendak menerima kerajaan Allah, maka jadilah seperti anak-anak, maka ia akan memasuki kerajaan Allah itu. Demikian kira-kira orang-orang yang dengan sepenuh hati, dengan seikhlas hati. Iman yang sederhana itu ternyata diimani oleh dua orang yang sedang menghadapi kesusahan hari itu. Yaitu Jairus, kepala rumah ibadat, dan seorang perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Ada dua orang yang sedang mengalami kesusahan, ada dua orang yang sedang mengalami kesesakan. Kesusahan Jairus adalah anak perempuannya mati. Anak perempuannya mati. Dan ini tentu memukul seorang kepala rumah ibadat, karena ia adalah orang yang saleh, yang hidupnya setiap hari di rumah Tuhan. Ia pasti sering berdoa, ia pasti dekat dengan Tuhan. Tetapi ujian yang datang kepadanya adalah kepala rumah ibadat itu hari ini ditinggal oleh anak perempuannya, Tilahaon. Dan akan banyak orang yang mencoba untuk membahas itu sebagaimana yang mungkin juga orang atau halayak ramai pikirkan. Dan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Saya kira ini ujian yang sangat berat kepada Jairus dan seorang perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Mereka tersesak, mereka menderita, mereka pasti mengalami kesusahan yang amat sangat.
orang yang dekat dengan Tuhan ternyata tidak menjadikan dia terbebas dari ujian. Yang hidupnya setiap hari ada di rumah Allah, ada di rumah ibadat, ternyata ia mengalami kesusahan yang amat sangat, yaitu Tilahaon. Anaknya perempuan berumur 12 tahun meninggal. Dan seorang perempuan yang mungkin hidupnya sudah sangat sederhana, dipastikan ia mungkin mengalami kesusahan, kemiskinan. Bayangkan 12 tahun sakit, dan dari tengah-tengah orang banyak, ia diasingkan, dimarginalkan, dipinggirkan, karena ia dianggap najis. Mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia tersingkir dari kerumunan, mengalami kesusahan, penderitaan, dan pasti kemiskinan. Badannya dipastikan lemas, dan lama-kelamaan semakin mengering, dan sebentar lagi mungkin akan mati. Itulah kesusahan dua orang yang sedang dialami, tetapi kesamaannya, ibu bapak, kesamaan kedua orang yang sedang menderita ini adalah mereka sama-sama mencari Tuhan. Mereka sama-sama menghadap Yesus. Mereka sama-sama pergi kepada Yesus. Dengan imannya mengatakan, Jairus, kau letakkan saja tanganmu kepada anakku, pasti ia akan sembuh. Saudara-saudara, sesungguhnya perkataan Jairus itu dilaksanakan oleh gereja HKBP dan gereja-gereja saat ini. Kepada mereka yang mati, pendeta akan berdiri sebagai sikatni Tuhan Yesus, sebagai perwujudan Yesus bagi mereka yang mati. Maka orang mati itu diberkati. Lalu dikatakan, Tuhan memberkati engkau keluar dan masukmu kepada kerajaan Allah. Ia diberkati. Maka adakah orang yang bangkit sesudah ia diberkati? Ada. Perempuan, anak perempuan dari Jairus itu. Kalau untuk saat ini ada Bapak Pendeta, kita pahami itu sebagai gambaran kebangkitan orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Maka ia diberkati, Tuhan memberkati engkau. Orang yang sudah mati itu 3 hari atau 4 hari kemudian akan diberkati, dan ia diberkati ketika keluar dan masukmu kepada kerajaan Allah. Itulah yang menjadikan bahwa setiap kita percaya bahwa kebangkitan Putri Jairus itu menggambarkan kebangkitan kita sekarang, dan juga kebangkitan kita masa yang akan datang, yaitu kebangkitan yang diwariskan oleh kematian Yesus di kayu salib sebagai warisan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam kebangkitan di hari kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka sama-sama datang kepada Yesus. Perempuan itu mengatakan, hanya memegang jumbai jubahmu saja, aku akan sembuh. Lalu Yesus mengatakan, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kedua orang itu, Jairus dan perempuan itu, sama-sama datang kepada Yesus, sama-sama datang dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan iman yang sederhana, dengan iman yang pemasrahan penuh kepada Tuhan. Dan itulah sesungguhnya yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, bahwa iman kita menyelamatkan kita. Iman kita akan memberikan keselamatan kepada kita. Iman kita lah yang menggugah kita untuk datang kepada Yesus. Iman kita lah yang mendorong kita untuk menyembah Yesus. Iman kita lah yang menggugah kita untuk menyentuh Yesus. Sehingga sentuhan Yesus itu akan memberi kepulihan, akan memberi kesembuhan kepada setiap orang yang sakit. Beberapa kali Bapak Ibu dalam beberapa pertemuan kepada orang-orang yang sakit, selalu terjadi percakapan. Yesus sering bertanya kepada orang yang sakit itu, apakah yang harus kulakukan kepadamu? Yesua bin Daud. Yesus anak Daud, kata orang buta kepada Yesus. Lalu
Yesus bertanya, apa yang ingin kulakukan kepadamu? Aku ingin sembuh. Apakah kau percaya? Aku percaya. Terjadi percakapan. Dalam beberapa kesempatan Yesus juga memakai alat untuk menyembuhkan orang yang sakit. Ia tempelkan tanah ke mata orang buta itu dan menyuruh mereka untuk membersihkannya di Sungai Yordan. Apa maksudnya Ibu Bapak? Maksudnya sebenarnya ketika Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, maka hal yang pertama yang paling harus kita lakukan adalah iman kita dulu kita benahi. Iman kita dulu kita rawat. Iman kita dulu harus sungguh-sungguh. Barulah kemudian kita datang kepada Yesus. Lalu Yesus akan memberikan apa yang kita mintakan. Seorang sakit yang dirinya saja tidak percaya akan sembuh, oleh Yesus sendiri pun pasti tidak akan sembuh. Ia sendiri tidak yakin sembuh, ia sendiri tidak yakin pulih, bagaimana Tuhan akan memulihkan dia? Maka Yesus berkata, percayakah engkau bahwa kau sembuh? Aku percaya, maka jadilah seperti yang kau mintakan. Maka sembuhlah, angkatlah tikarmu, berjalanlah, kata Yesus kepada orang-orang yang tidak bisa berjalan. Sesungguhnya Ibu Bapak, iman kita yang menyelamatkan kita bermakna bahwa kita percaya kepada Yesus bahwa kita akan sembuh. Maka kesembuhan itu akan melingkupi kita, maka Yesus akan memberikan kesembuhan itu, maka Tuhan akan memberikan kepulihan kepada mereka-mereka yang sakit. Hanya kepada orang yang sakit? Tidak. Bahkan kepada orang yang sudah mati sekalipun. Kalau Yesus berkata, maka jadilah. Kalau Yesus berfirman, maka nyatalah. Tidak akan ada hal yang bisa menghalangi. Tidak akan ada hal yang bisa menunda rencana dan maksud Yesus. Baik itu kesembuhan orang yang sakit maupun kebangkitan orang yang mati. Kalau Tuhan sudah berkehendak dan kita percaya, maka sungguh-sungguh nyatalah mukjizat itu bagi setiap orang. Maka Ibu Bapak, datanglah kepadanya, sujudlah kepadanya. Tidak akan mungkin hidup kita tidak akan mengalami kesesakan. Karena itulah kita membutuhkan iman. Akan ada tantangan bagi kita, kesukaran, kesulitan, kebodohan, kemiskinan, pergumulan hidup. Puncaknya mati. Yang tanpa memandang siapapun orangnya, kematian bisa menghinggapi kita. Baik anak-anak kecil dalam bahasa Batak tilahaon, baik bapak-bapak yang masih muda, bahasa Batak menggambarkan maponggolulu, ponggol ulunya, kepalanya terpotong. Maka seorang ibu nabebelu yang masih muda digambarkan sebagai seorang yang tidak punya kepala. Itulah kengerian gambaran kematian bagi halak Batak. Kalau seorang bapak-bapak babelu, ibu-ibu muda meninggal disebut dengan matopas tataring. Topas tataringnya, tataring itu tempat memasak. Maka tidak akan ada kebutuhan yang tercukupi bagi keluarga itu. Kemudian ada sarimatua, kemudian ada saurmatua, kemudian ada mauli bulung. Itulah jenis-jenis kematian orang Batak. Kita membahas kematian yang tidak melihat dan tidak memandang orang. Anak kecil bisa mati, orang tua bisa mati. Orang kaya tidak mampu membeli kehidupan dengan kekayaannya. Pejabat tidak bisa menggantikan kehidupan dengan jabatannya. Orang miskin akan mati, bahkan orang kaya raya sekalipun. Kematian itu bisa saja hinggap bagi seseorang, bahkan seperti pencuri di malam hari yang tidak tahu kapan waktunya bagi seseorang untuk mati. Jika Tuhan mengatakan waktumu sampai saat ini, maka matilah. Sama seperti kesaksian dari jemaat kita, Inang Boru Tapea, Nyonya Lubis, yang merasakan bahwa kematian suaminya sangat tiba-tiba, tidak disangka-sangka dan tidak terduga. Demikianlah Ibu Bapak, kematian bisa saja menghinggapi kita
dan siapa saja dari kita, dan siapapun itu orangnya, maka Tuhan mewanti-wanti kita. Supaya jika seandainya kematian itu datang kepada orang percaya, maka bersegeralah seperti Jairus datang kepada Tuhan dalam permohonan supaya kita diletakkan tangan Tuhan di kita, kepada kita, supaya kita kuat dan kokoh untuk melanjutkan kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan yang menguatkan kita. Karena memang iman itu berfungsi, iman itu berguna untuk hal-hal yang menjadi pergumulan hidup. Menjadi benteng pertahanan kita ketika sakit. Menjadi gunung batu kita ketika mengalami kesukaran. Menjadi tembok kita ketika mengalami pergumulan hidup dan kesulitan dan apapun yang menjadikan kita berbeban berat dan mengalami penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Datanglah kepada Tuhan. Seperti lagu bahasa Batak itu ya, yang dikarang oleh guru De Paris Manukalit. Sudah sering aman katakan ini. Si lulu lulu doro haki katanya gitu. Kira-kira demikianlah lirik lagunya. Si pata lulu lulu doro haki di dia do de bataki. Guru Simanukalit ini menikah, lalu ia dikaruniakan anak, meninggal. Lalu ia berdoa lagi, Tuhan karuniakanlah, katanya, dikaruniakan lagi, meninggal lagi. Guru Simanukalit ini berdoa lagi, dikaruniakan anak ketiga, meninggal lagi, tidak lama. Tilahaon, 3 kali berturut-turut. Dalam perjalanannya dari Lubasuit Sipoholon ke Raja Tarutung, melewati pematang-pematang sawah, ia bernyanyi, si patanaing tinggang, katanya. Si patanaik, ia mau jatuh saja di pematang sawah itu, dan ia mau menjatuhkan dirinya ke Eksigeon, biar mati sekalian, pikirnya. Karena ini dikasih, diambil, dikasih, meninggal, dikasih, diambil lagi. Ini seperti Tuhan bermain-main ini, pikirnya. Ini sepertinya Tuhan mempermain. Tetapi akhirnya ia punya kesimpulan, asiroham, begitu. Ia percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih, maka ketika ia kembali berdoa kepada Tuhan, asiroham, Tuhan, maka Tuhan menetapkan ia karena imannya. Sehingga Tuhan memberikan seperti apa yang ia inginkan. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya demikianlah kita juga dalam percayai dan berjalan di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh kesukaran ini. Biarlah kepada kita dianugerahkan iman, meskipun iman yang sederhana, hanya sekecil biji sesawi. Tetapi iman itu mampu menggugah kita untuk datang kepada Tuhan di masa-masa penderitaan kita. Bahkan oleh kematian sekalipun. 12 tahun sekalipun, 48 tahun sekalipun, seperti di Berseba, di kolam itu menanti-nanti riak kolam itu 48 tahun, 38 tahun, ia nanti-nantikan riak itu. Kita, ibu bapak, baru PPO, tahu PPO? Pilek-pilek otik, yaitu PPO ya. Pilek-pilek otik hanya pilek, orang-orangnya sudah sekampung. Inatta itu istrinya disonggaki, padahal masih pilek dan PPO, pilek-pilek otik, pening-pening otik, gitulah ya, pening-pening otik. Sekampung tahu, serumah gemetaran. Kalau ada di sini yang begitu, kalau sakit PPO saja, serumah sudah gemetaran. Karena terlambat saja ngasih air hangat, marahnya bukan main. Sedikit saja merasa pening, erangannya sampai sahuta, sekampung tahu sakit.
dari mana saja kau? Kepada istrinya, nalomoro roham mati au, katanya begitu ya. Kepada istri, Pak, hanya terlambat saja ngasih air minum. Kamu suka ya saya mati ya? Biar saya mati sekalian, katanya. Begitu, ada yang sakit begitu. Masih, ini 12 tahun. Tetapi di dalam sakitnya 12 tahun, terpinggirkan 12 tahun, terhina 12 tahun, tidak ikut dalam ibadah 12 tahun, ia tetap percaya kepada Yesus. Dan ketika ia tahu Yesus datang, jumbai jubahmu menyembuhkan aku, katanya. Yesus mengatakan, bukan jumbai jubahku yang menyembuhkan kamu, tapi imanmu yang menyembuhkan engkau. Maka kepada perempuan itu diberikan kesembuhan. Kepada keluarga yang membawa anaknya dibaptis hari ini, keluarga Amang Turnip dan keluarga Boris Regar, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan dan anugerah Tuhan kepada anak saudara akan dianugerahkan berkat baptisan kudus, lalu kepadanya dimateraikan pewarisan kerajaan Allah, karena ia dibaptiskan ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka ia adalah anak Tuhan yang menjadi pewaris tahta kerajaan Allah. Tetapi Tuhan tidak memberikan anak itu hanya untuk memperlengkapi Bapak Turnip dan keluarga dan kita semua. Dalam kehidupan ini ngamar anak, ngamar boru. Tetapi kewajiban bagi orang tua untuk membawa anaknya juga kepada Tuhan dalam segala hal, membimbing dia dalam kehendak Tuhan, mengajari dia dan memberikan kepadanya panutan iman dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Anak ini belum tahu berdoa, tapi ia punya iman, saudara-saudara. Sesungguhnya anak baru lahir punya iman, punya iman yang diwariskan dari Roh Allah yang dianugerahkan bagi dia. Maka ia punya iman, tapi belum mampu mengimplementasikan imannya dalam kehidupan setiap waktu. Maka tuntunlah, bimbinglah dia supaya nanti bertumbuh di dalam kehendak Allah dan di dalam kehendak Tuhan. Ibu bapak yang terkasih, sekaligus juga hari ini kita menyambut beberapa hal. Seksi perempuan akan telah mengikuti PGIS Cimahi dan meraih juara 4. Sudah bagus lah itu ya, juara 4. Hampir menang sebenarnya itu. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya kepada Bapak Ibu, mana yang kamu pilih, hampir menang atau hampir kalah? Hampir menang atau hampir kalah? Hampir menang. Kalau saya pilih hampir kalah. Karena hampir kalah itu berarti menang, ya. Dan hampir menang itu berarti hampir kalah juga lah ya. Kemudian sudah kami ibu-ibu di sini mengikuti pendaftaran untuk mengikuti fashion show. Luar biasa gereja kita ketika membangun, banyak juga kegiatannya. Nanti remaja kita retreat, fashion show. Saya tanya panitia, rute catwalknya itu dari lantai 1 ke lantai 3 kata ibu, berputar saja. Luar biasa nanti itu ya. Jadi jurinya di mana nanti? Juri 1 di lantai 1, 1 di lantai 2, dan 1 lagi di lantai 3. Pendeta Marietta nanti akan memimpin kita dalam pesta Pareheon Ina. Mendaftarlah ya ibu-ibu. Mari kita semarakkan Pareheon Ina, retreat remaja. Dan Bapak Pendeta sebenarnya sudah punya mimpi juga. Tapi karena beriman, mungkin mimpinya akan terwujud. Tanggal 2 Juni nanti saya suruh guru sekolah minggu mempersiapkan tortor dan kegiatan sekolah minggu. Karena dipastikan gedung sekolah minggu yang lama sudah roboh bulan Juni ini. Dan sekolah minggu kecil-kecilan lah ya. Kita bikinlah selamatan kecil-kecilan, potong tumpeng, makan-makan sekolah minggu itu. Karena apa? Karena sudah masuk gedung baru mereka.
Masa tidak bikin selamatan sama anak-anak kita? Setuju kita kalau kita beri makan anak-anak sekolah minggu peresmian gedung sekolah minggu yang baru? Setuju? Molo solo hau mengalusi apa mengalusinya? Di rohamuna nggak pasti tong manor toronin rohamuna teh. Pasti manawer mon. Iya pasti, dijamin. Ya minimal untuk pengecatan lantai 1 lah dapat nanti ya. Untuk tortor manor mereka biarkanlah anak-anak itu. Kita doronglah mereka, kita dukung mereka. Ibu-ibu nanti fashion show, ulus Batak, sekolah minggu, dan semuanya nanti. Tapi bukan peresmian namanya, mohon maaf. Itu mungkin selamatan kecil-kecilan lah, sekolah minggu. Pendetanya kapan pindah ke lantai 2? Nah, minggu depan sudah bisa ibu bapak lihatlah. Coba dilihat di lantai 2 sudah seperti apa. Rumahnya pendeta nanti bagaimana. Pendeta resort di sebelah kiri, pendeta fusional di sebelah kanan. Kalau ada yang kurang disumbanglah, kira-kira begitu ya nanti. Ya itu juga maksudnya, tidak ada yang lain. Nah, makanya saya suruh panitia cepat-cepat kalian bikin tangganya, biar bisa dilihat jemaat itu nanti rumah pendeta seperti apa. Nah, kalau pendetanya tidak punya kursi kan tidak mungkin dibiarkan jemaatnya tidak ada kursi di rumah ini. Saya bilang cepat-cepat kalian bikin tangga, biar dilihat. Ke lantai 3 bagaimana pendeta? Ke lantai 3 enggak usah dulu. Nanti terlalu banyak beban jemaat itu, saya bilang kepada mereka ya. Bapak Ibu, mari kita dengan iman. Itu yang ingin saya maksudkan. Menyambut segala yang terjadi di tengah kehidupan kita, baik suka maupun duka, baik hidup maupun mati. Dengan tetap beriman kepada Kristus dan mau datang kepadanya dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, supaya ia menopang kita dan menjawab kita dan berfirman kepada kita. Karena sesungguhnya ketika ia berfirman, maka jadilah. Ketika ia berkehendak, maka nyatalah bagi hidup ibu bapa. Jika ada jemaat kita yang sedang sakit menahun bertahun-tahun dan merasakan bahwa penyakitnya tidak memiliki obat, datanglah kepada Yesus. Sentuh jubahnya dalam doamu dan dalam permohonanmu, dengan terlebih dahulu percaya bahwa kamu sembuh, bahwa kamu dipulihkan, bahwa kamu akan disembuhkan dengan sentuhan tangannya dan firman-Nya, maka kamu akan disembuhkan. Ketika orang sakit percaya ia akan disembuhkan, dengan rendah hati datang kepada Tuhan, maka dalam nama Yesus sembuhlah, hai engkau yang sedang sakit, hai engkau yang sedang mengalami kesakitan 1 tahun, 2 tahun, bahkan 12 tahun. Di dalam kuasa dan kekuatan Tuhan Yesus yang penuh kepulihan, engkau akan disembuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami semakin percaya bahwa kesembuhan dan kepulihan ada pada Engkau, karena kuasa-Mu yang penuh kepada kami, memulihkan hidup kami. Tuhan, berkatilah kami yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan, kemiskinan, kebodohan, sakit, penyakit, bahkan kematian. Bagi keluarga Nyonya Lubis Boruhutapea dan anaknya Penris, Tuhan, Veronica dan Amsal, Tuhan berkati dan hiburkan mereka dalam roh penghibur, supaya mereka juga turut serta datang kepada Yesus, supaya Engkau menghibur mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang merasakan bahwa sakit mereka parah dan menjadikan mereka menderita. Tuhan berkati Oputiar Purba, biarlah ketika ia mendengar firman ini, imannya diteguhkan dan percaya ia disembuhkan. Nyonya Siregar Borusianipar, Nyonya Sidabuke Borusilalahi, Tuhan, dalam sakit mereka yang mereka rasakan bahwa ini bisa mengancam hidup mereka dan memberikan kematian bagi mereka, biarlah imannya Engkau gugah
Sehingga seperti Jairus dan perempuan 12 tahun sakit pendarahan itu, mereka bersujud ke hadirat Tuhan, memohon kesembuhan dari Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada mereka. Kami juga berdoa kepada Amang Desi Torus yang sedang dirawat di rumah sakit, juga Amang Pelman Pasaribu, ketua panitia pembangunan. Tuhan, dalam proses pemulihan mereka, biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka, sehingga kami boleh bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran, berkati panjang umur, sukacita. Ulang tahun pernikahan keluarganya semakin berbahagia. Berkati baptisan kudus anak Amang Turnip dan Inang Boru Siregar, Tuhan, yang akan ditetapkan di dalam nama yang mereka bawakan ke hadapan-Mu. Berkati anak kami ini, anak-Mu menjadi pewaris kerajaan Tuhan, bertumbuh baik dan sehat, anak yang bersukacita. Berkati orang tuanya menuntun, membimbingnya di dalam kehendak Tuhan. Berkati opungnya, juga opung Suhut, Amang Turnip Boru Sinaga, dan opung Bao, Amang Siregar Boru Manulang. Terlebih opungnya Bao, Inang Boru Manulang, biarlah semakin Tuhan berikan kepulihan, kesembuhan, menjalani beberapa kali operasi dan proses pemulihan di dalam tubuhnya. Berkati imannya supaya kuat dan teguh percaya bahwa di Kau Tuhan kepulihannya dan kesembuhannya di dalam kuasa kesembuhan dan firman-Mu. Berkati jemaat pindah Inang Nyonya Boru Nabutar dalam perlindungan Tuhan. Berkati jemaat yang kami terima, Parguru Amang Rudi Boston Pasaribu. Kau teguhkan dia di dalam panggilan untuk dipulihkan, sehingga Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, ia boleh berjalan menapaki kehidupannya. Berkati Amang Sintua Wesi Matupang Operon, biarlah dalam habaluonnya Amang ini diberkati di dalam panjang umur dan sukacita. Berkati lansia jemaat-Mu, Inang Nyonya Sianturi Bornei Baho, yang senantiasa mengikuti ibadah ini melalui streaming. Berkati Tuhan keluarga Stompul Boru Simatupang Lumanggal Boru Sianturi yang menikahkan anak mereka Rocky and Lamria, semakin diikatkan dalam kasih Tuhan. Berkati Gugu Tok Tok Ripe jemaat-Mu, berkati ucapan syukur pembangunan Situa Kasihan Ipar Boru Sirait El Pardede Boru Nenggolan, berkati janji iman Sibajunta Boru Sitorus, berkati sumbangan pembangunan persembahan dari Nadia Gloria Sintua Jeli Boru Sagala di Subang, Yulian Siburian Boru Hasugian Jakarta, Arnold Panggabean Sintua RAN Simangonsong Boru Sielalahi Jatiasi. Biarlah bertambah-tambah sukacita bagi kehidupan dan keluarga mereka dimanapun mereka bekerja. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami datang, bagi kami yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan, pergumulan, kesukaran, kesulitan apapun yang boleh menghimpit kehidupan kami bawakan saat ini ke hadirat Tuhan di gereja ini. Kami bersimpuh memohon, Tuhan kuatkan iman kami supaya kami memenangkan pertarungan iman kami menghadapi kesukaran kami hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Tuhanku, ku berpenuh
akan memasuki acara selanjutnya, baptisan kudus. Mari kita bernyanyi 341 ayat 1 dan orang tua yang membawakan anak dibaptis untuk berdiri di depan altar. Berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptisan hari ini, dengarlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Demikian firman Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka, dan ia memberkati mereka. Kepada orang tua berdua, ikrarkanlah pengakuan iman kepercayaan kita. Turun kerajaan maut pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, hidup yang kekal. Amin. Jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki anak ini dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Maka berilah jawabanmu. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar ia mengetahui dan melakukan firman Allah? Maka berilah jawabanmu. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja, membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan, agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam Yesus Kristus? Berilah jawabanmu. Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui baptisan itu. Dan sekaligus bawalah namanya untuk disebutkan dan diberkati.
Aurelius Waskita Asido Omnitua Turnip. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau di saat engkau memasuki kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan Dia kepadamu dan Engkau telah menerima Dia menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus agar Dia menjadi warga kerajaan dan jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkan kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkan mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar dia bersama-sama mereka mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Demikian acara pembaptisan hari ini. Kita tutup ibadah kita bernyanyi dan bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sambil disalam di depan ini yang mau dibaptis juga lagu apa? Wina? Tidak dipersiapkan? Manalah boleh ya.